Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita sekarang jumpa lagi di materi berikutnya, masih tentang struktur pasar ya. Kali ini kita bicara tentang oligopoli ya. Sebelumnya kan pernah tentang pasar persaingan sempurna, pernah juga tentang monopoli. Sekarang kita bicara tentang oligopoli ya. Oke, teman-teman sekalian, apa itu pasar oligopoli? Nah, pasar oligopoli itu teman-teman sekalian, itu adalah pasar, bisa dibilang kasarnya kondisi pasar di mana antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli gitu ya. Jadi dia adalah bentuk dari imperfect competition atau pasar persaingan yang tidak sempurna ya. Jadi ada persaingan di situ tapi bentuk persaingannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna gitu ya? Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi pasar oligopoli teman-teman, terdapat ada beberapa perusahaan yang menjual produk yang relatif sama ya. Jadi ada beberapa produsen yang menjual produk yang relatif sama. Jadi ada beberapa penjual dan tentu lebih banyak lagi pembeli. Jadi itu yang disebut dengan pasar oligopoli ya. Kalau monopoli kan cuma ada satu penjual. Kalau di pasar persaingan sempurna tidak terhitung jumlah penjualnya atau perusahaannya atau produsennya. Kalau dalam pasar oligopoli kita bisa hitung ada beberapa perusahaan yang mengusahakan itu gitu ya. Nah, dalam pasar oligopoli teman-teman, karena jumlah penjualnya sedikit gitu ya, sehingga picture utama atau gambaran utama dari pasar oligopoli itu adalah adanya tensi atau adanya semacam kecenderungan pengusaha atau produsen itu gitu ya untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lainnya, dengan produsen-produsen lainnya, atau fokus pada self interest. Self interest itu fokus pada kepentingannya sendiri. Kan kepentingan setiap perusahaan pasti adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, kalau dia kooperasi atau bekerja sama dengan perusahaan lainnya, apakah bisa saja dia dapat untung lebih banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam pasar oligopoli ada yang namanya distrust situation atau kondisi ketidakpercayaan. Jadi meskipun sudah kerjasama, muncul ada ketidakpercayaan. Oh, jangan-jangan si dia melakukan ini, jangan-jangan si dia melakukan itu. Kalau gitu saya begini aja. Nah, sehingga sebenarnya agak sulit melakukan kerjasama dalam pasar oligopoli. Nanti kita lihat kenapa ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, karakteristik di pasar oligopoli itu adalah ini ya. Yang pertama, ada sedikit penjual, beberapa tapi tidak banyak gitu, sedikit gitu ya, yang menawarkan produk yang relatif sama ya. Kemudian karena dia sedikit jumlah perusahaannya, maka ada interdependensi atau saling ketergantungan antar perusahaan. Artinya karena dia saling bergantung, maka keputusan suatu perusahaan itu ditentukan salah satunya oleh perkiraan atas keputusan perusahaan lain. Misalnya saya salah satu produsen pesawat terbang misalnya. Apakah saya akan menaikkan harga tiket atau tidak? Itu saya akan melihat dulu apakah maskapai penerbangan lain menaikkan harga tiket atau tidak. Ya, sebab kalau saya salah dalam mengambil keputusan gitu ya, saya bisa bangkrut begitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, sangat bergantung pada keputusan perusahaan yang lain itu gitu ya. Kemudian kondisi terbaik dalam pasar monopoli memang bekerja sama ya, karena kalau bekerja sama dia akan mendapatkan keuntungan yang super maksimum gitu ya. Nah, dengan kerjasamanya itu dengan cara memproduksi barang dalam jumlah yang sedikit seperti pada kasus monopoli teman-teman ya. Nah, jadi kerjasama nih, saya yang tadi perusahaan pengusaha pesawat terbang, saya akan ajak kerjasama yang lain. Misalnya saya direkturnya Lion Air gitu ya, saya akan ajak kerjasama Garuda Indonesia dan yang lain-lain gitu ya. Ayo kita kerjasama aja, kita sediakan tiket segini aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, tapi harganya kita tinggikan. Kan di situ keuntungan kita maksimum. Nah, itu kerjasama ya. Memang dalam kondisi oligopoli, kondisi terbaik bagi produsen adalah bekerja sama seperti itu. Meskipun sebenarnya secara hukum, hukum, dalam banyak negara itu dilarang gitu ya. Nah,
Teman-teman, ciri lain dari pasar oligopoli juga adalah terdapat banyak barrier untuk masuk, atau barrier itu hambatan ya. Jadi tidak mudah orang untuk masuk ke dalam pasar itu gitu ya, karena ada hambatan, sehingga yang bisa masuk hanya segelintir perusahaan saja, segelintir produsen saja begitu. Nah, jadi kemudian ciri lainnya juga adalah terdapat kompetisi non harga. Jadi kompetisinya itu bukan hanya kompetisi harga dalam pasar oligopoli, tapi juga kompetisi non harga. Seperti apa kompetisi non harga? Ya strategi marketing, iklan dan sebagainya, branding gitu ya. Itu namanya kompetisi non harga. Nah, itu sangat kental dalam perusahaan atau pasar oligopoli gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dengan kondisi seperti tadi itu, dengan karakteristik pasar oligopoli yang seperti itu gitu ya, maka perilaku suatu perusahaan itu akan sangat-sangat mempertimbangkan reaksi gitu dari perusahaan lainnya gitu ya. Nah, dan juga ada kemungkinan terjadi concentration ratio, ada rasio konsentrasi gitulah, di mana pasar dikuasai oleh perusahaan yang lebih besar gitu ya. Oke. Nah, dalam pasar monopoli, dalam pasar persaingan sempurna, kita bicara tentang profit maximization atau maksimasi keuntungan. Nah, di oligopoli juga sama gitu ya. Tapi untuk kita bisa membahas bagaimana memaksimumkan keuntungan dalam pasar oligopoli, kita harus paham dulu gitu ya konsep yang disebut dengan Nash equilibrium ya, atau keseimbangan Nash. Nash ini nama orang, teman-temannya, orang yang menemukan metode keseimbangan ini namanya John Nash gitu ya. Nah, Nash equilibrium. Jadi dalam equilibriumnya si Nash ini gitu ya, itu adalah kondisi di mana gitu ya para aktor ekonomi itu berinteraksi satu dengan yang lain gitu, di mana masing-masing itu memilih strategi terbaik mereka gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum ya. Jadi keseimbangannya itu adalah memilih strategi yang juga sebenarnya dipilih oleh yang lain. Misalnya kalau strateginya naikkan harga, dia mempertimbangkan ketika orang lain menaikkan harga, dia juga ikut naikkan harga misalnya gitu ya, karena itu cara untuk survive atau dapat untung yang maksimum dalam usaha itu. Nah, untuk menjelaskan itu gitu ya, misalnya gini, ketika perusahaan dalam pasar oligopoli, masing-masing perusahaan itu memutuskan untuk memaksimumkan keuntungannya dengan cara menambah produksi gitu ya, maka suatu perusahaan itu akan menambah jumlah produksinya. Jadi dia akan menjual lebih besar daripada jumlah yang ada pada pasar monopoli, tapi lebih rendah daripada yang ada pada pasar persaingan sempurna. Kan tadi saya katakan pasar oligopoli itu sebenarnya kasarnya itu adalah kondisi pasar antara gitu, di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Sehingga akibat dari Nash equilibrium tadi yang kita pelajari itu gitu ya, konsekuensinya adalah bahwa dalam perusahaan oligopoli dia akan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih besar daripada perusahaan monopoli, tapi lebih kecil dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Demikian juga dalam hal harga. Dalam hal harga di pasar oligopoli gitu ya, harga itu akan lebih rendah daripada pasar monopoli, tetapi akan lebih tinggi dibanding dengan pasar persaingan sempurna ya. Nah, jadi antara oke. Nah, untuk menjelaskan perilaku suatu produsen dalam pasar oligopoli itu ada yang disebut dengan game teori gitu ya. Nah, jadi game teori ini ya teori permainan gitu ya. Memang ini dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana seseorang ya bertindak, bersikap atas suatu situasi gitu ya. Jadi keputusan yang strategis, kita akan melihat dalam konteks game teori ini, kita akan melihat bagaimana suatu keputusan yang strategis gitu ya, yang diambil oleh seseorang gitu, itu mempertimbangkan action atau tindakan yang diambil oleh orang lain gitu. Nah, dia akan mempertimbangkan banget bagaimana kira-kira orang akan
mengambil sikap lah gitu ya. Nah, ada yang disebut dalam game teori, ada yang disebut dengan the prisoner's dilemma ya. Prisoner dilemma, prisoner itu tahanan teman-teman. Jadi ini dilema tahanan sebenarnya ya. Jadi ini memberikan kita insight, gambaran tentang bagaimana sulitnya membangun kooperasi, membangun kerjasama dalam pasar oligopoli. Tadi kan saya sampaikan bahwa cara terbaik untuk mendapat keuntungan maksimum dalam pasar oligopoli adalah bekerja sama. Tapi kerjasama dalam pasar oligopoli itu tidak mudah, meskipun sebenarnya sedikit saja jumlah perusahaannya. Kenapa? Karena ada konsep prisoner dilemma ini gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah gambaran gitu ya, dalam prisoner dilemma, tahanan tadi itu. Misalnya kita memiliki ada dua orang yang bermasalah secara hukum gitu ya, yang katakanlah dua orang ini sama-sama mencuri gitu ya. Namanya yang satu Clyde, nama orang ini ya, yang satu namanya Bonnie. Jadi Bonnie dan Clyde ini sama-sama pergi mencuri, lalu dia ditangkap oleh polisi. Ya, tetapi sebenarnya tidak ada yang mengetahui dengan persis apakah mereka beneran mencuri atau tidak. Faktanya dia beneran mencuri. Ini contoh misalnya gitu ya. Nah, ketika ditanya polisi, si Clyde dan si Bonnie ini kan ditanya di tempat yang terpisah. Mereka tidak saling tahu kira-kira Bonnie jawab apa, Clyde akan jawab apa. Mereka tidak bisa kerjasama gitu dalam situasi itu. Ini kita ngomongin prisoner dilemma ya. Nah, kalau si Clyde ini mengaku, kemudian si Bonnie juga ternyata mengaku, mereka akan dihukum penjara 8 tahun masing-masing. Kalau sama-sama mengaku, karena terbukti bersalah, dua-duanya mengaku begitu ya. Tetapi kalau misalnya yang mengaku hanya Clyde saja ya, si Bonnie-nya tidak mengaku gitu ya, maka si Clyde ini bisa bebas. Kenapa? Karena bisa dia dianggap sebagai whistleblower misalnya, orang yang membantu penegakan hukum. Sedangkan si Bonnie ini akan mendapat 20 tahun penjara. Bayangkan kalau dia ngaku, sama-sama ngaku, tadi kan 8 tahun aja. Tapi kalau si Bonnie ini tidak ngaku, sedangkan yang satunya ngaku, maka Bonnie akan dihukum 20 tahun, sedangkan yang tadi ngaku dibebasin begitu. Ya. Kan harapannya pasti ingin dibebasin sebenarnya kan, tapi kalau salah satu ngaku, yang lainnya tidak, ya yang tidak ngaku itu yang dihukum besar gitu. Sedangkan yang ngaku dihukum bebas malah karena dia bekerja samalah dengan polisi gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kliennya ini ternyata tidak ngaku, ya, sedangkan si Bonnie-nya ngaku misalnya, nah malah Bonnie yang bebas di sini, sedangkan si klien bisa dipenjara 20 tahun, gitu kan? Nah, bagaimana kalau mereka sama-sama diam, artinya sama-sama tidak mengaku gitu ya? Maka masing-masing itu paling ya karena cuma curiga aja paling dihukum 1 tahun gitu, ya kan? Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mencari kondisi terbaik di sini, tentu masing-masing orang kondisi terbaiknya adalah bebas, tidak dapat hukuman sama sekali. Ini adalah kondisi terbaik. Persoalannya adalah kita tidak tahu apakah teman kita sebelah itu dia akan menjawab sama dengan kita atau tidak. Kita tidak tahu apakah dia akan mengaku atau tidak gitu kan. Nah, sehingga kecenderungannya pasti sama-sama tidak mengaku gitu. Ketika sama-sama tidak mau jadi ini kemungkinan kerjasamanya di sini gitu loh. Dalam perusahaan juga begitu, kemungkinan kerjasamanya ini sama-sama nggak ngaku aja kita misalnya gitu. Mereka sama-sama nggak ngaku, akhirnya dapat masing-masing 1 tahun penjara gitu ya, masing-masing 1 tahun penjara karena sama-sama tidak ngaku teman-teman ya. Nah, jadi dalam pasar oligopoli dilemanya ada di situ. Ya, coba Anda bayangkan kalau Anda dalam situasi itu, Anda pilih yang mana begitu ya. Nah, ini analogi yang baik untuk menggambarkan situasi dalam pasar oligopoli. Nah, kalau tadi di pasar oligopoli ya, kecenderungannya maka kemudian satu perusahaan atau seseorang yang ditanya polisi tadi, dia akan menggunakan dominan strategi. Ya. Jadi dominan strategi karena kita nggak bisa menebak jawaban orang lain seperti apa nanti, maka strateginya adalah dominan. Apa itu dominan strategi? Sama-sama tidak mengaku sebenarnya gitu ya. Atau nah, dalam konteks ekonomi bagaimana kita menjelaskan ini gitu ya. Nah, coba kita lihat ini ya. Misalnya ini adalah kondisi oligopoli antara Irak dengan Iran
katakan saja ini misalnya dalam memproduksi minyak bumi karena di sana ada banyak minyak ya. Nah, ini pilihannya adalah memproduksi tinggi atau memproduksi rendah ya, memproduksi tinggi atau memproduksi rendah. Kalau Iran memproduksi tinggi gitu ya, sedangkan Irak juga memproduksi tinggi, mereka masing-masing akan dapat keuntungan 40 miliar dolar kalau sama-sama memproduksi tinggi. Tapi kalau salah satunya memproduksi tinggi dan satunya enggak, katakan saja misalnya Irak memproduksi rendah sedangkan Iran memproduksi tinggi, maka Iran akan mendapat 60 miliar sedangkan Irak dapatnya 30 miliar saja gitu. Lebih banyak dapatnya si Iran ini gitu ya. Nah, demikian juga ya kalau sebaliknya, kalau misalnya Iran yang memproduksi lebih sedikit sedangkan Irak tinggi, maka Irak yang dapat 60 miliar gitu. Kalau mereka sama-sama memproduksi sedikit gitu ya, mereka akan dapat masing-masing 50 miliar ini. Ya, masing-masing akan dapat 50 miliar. Nah, kondisi paling ideal sebenarnya kan supaya dapat 60 miliar ini. Masalahnya adalah kalau salah satu dapat 60 miliar, maka yang lain dapatnya hanya 30 miliar gitu. Maka cara terbaik sebenarnya antara Iran dan Irak adalah bekerja sama. Kita sama-sama produksi rendah saja sehingga harganya bisa tinggi sehingga kita bisa masing-masing mendapatkan keuntungan 50 miliar. Gitu kan? Jadi sama-sama memproduksi rendah keputusan kerjasamanya misalnya. Persoalannya adalah baik Iran maupun Irak mereka mengetahui gitu ya bahwa ada kemungkinan lawannya itu untuk memproduksi yang tinggi. Misalnya udah sepakat sama-sama rendah nih. Iran apakah percaya sama Irak? Irak apakah percaya sama Iran akan memproduksi rendah? Karena enggak, karena ada insentif 10 miliar lagi gitu. Bisa dapat 60 miliar kalau yang satunya tinggi, satunya rendah. Oh, si Iran produksi rendah nih sesuai kesepakatan. Saya produksi tinggi aja kata Irak misalnya. Demikian juga sebaliknya. Iran juga begitu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya dominan strategi itu adalah masing-masing memproduksi tinggi gitu ya. Makanya dapatnya akhirnya hanya masing-masing 40 miliar. Nah, dengan kondisi seperti ini dalam pasar oligopoli, maka dia menyebabkan sulit terjadinya kerjasama itu dan jumlah produksi dari barang itu selalu dalam posisi lebih tinggi dari pasar monopoli, tetapi lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Demikian juga dalam hal harga selalu lebih rendah daripada pasar monopoli, tapi lebih tinggi dari pasar persaingan sempurna. Jadi itu teman-teman pasar oligopoli ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.